Waktu gue nggak punya uang, gue suka datang ke toko komputer, pesen aja casing 400.000. Dengan lo membeli di tokonya, lo akan mendapatkan feel yang berbeda. Lo bisa ngeliat desainnya, bahannya, sekaligus lo bisa tahu bagaimana pegawai di sana menyambut lo, yang bisa aja itu jadi strategi untuk mengambil casing di sana. Buset bang, mau ngapain? Oke, yuk selamat datang di channel Quantitech, channel carry kesayangan kita. Apa kabar kalian semua? Pastinya baik-baik saja ya. Jadi di video kali ini kita akan membahas sebuah casing yang digunakan seorang motivator yang sedang viral. Karena ya penasaran aja, kualitas dari casing ini tuh sebenarnya gimana sih? Dan apakah worth it di harga segitu untuk membeli casing ini? Dan apakah casing ini harganya 80 ribuan? Ya enggak ya, ini harganya 400 ribuan coy. Lebih tepatnya 395 ribu, kita anggap aja 400 ribu ya. Oh ya, disclaimer aja, video ini saya tidak bermaksud untuk menjelek-jelekan nama orang, tapi kita benar-benar membahas casing ini. Ya paling sarkas dikit kali ya. Oke, jadi ini adalah casing dari Cube Gaming Rufin. Unit yang saya beli ini berwarna putih dengan finishing glossy dan doff untuk di bagian depannya. Dan sudah RGB yang sudah bisa diatur dengan menekan tombol di samping casing ini. Agak heran dan terkejut juga sih. Biasanya untuk penempatan tombol RGB-nya itu di bagian atas atau di tombol resetnya. Ini enggak, dibuat khusus untuk tombol RGB-nya. Udah putih, tinggi, nyala-nyala RGB lagi. Yap, tinggi dari casing ini 45 cm, panjang 38 cm, dan lebar 20 cm. Untuk bahan yang digunakan menggunakan bahan baja. Menurut saya ini nggak tipis-tipis amat, yang kalau misal dipukul ringan itu nggak penyok, nggak kayak casing seharga 200 ribuan. Bisa dibilang untuk build quality-nya ya lumayan lah. Terlalu tipis enggak, terlalu tebel juga enggak. Karena bobotnya itu cuma 4 kilo coy. Lalu untuk EO portnya ya standar lah di kalangan casing seharga 300-400 ribuan. Ada satu buah port USB 3.0 dan 2 USB 2.0. Lalu port jack audio, headset, dan mic. Untuk penempatan tombol power dan reset juga basic ya di atas casing, sekali-sekali tah agak mainstream di bawah casing gitu kan. Lalu di bagian side panelnya ini sudah menggunakan tempered glass, yang dimana kalau kalian pakai casing yang sampingnya tempered glass, kudu hati-hati saat melepas dan menutup casing ini. Soalnya sistem buka tutup ini masih manual pakai 4 buah baut. Terus kekurangan dari tempered glass itu ketika suhu di dalam casing kalian itu terlalu panas, lalu di ruangan kalian menggunakan AC, biasanya tempered glassnya ini bisa pecah karena perbedaan suhu yang drastis. Jadi harus dipikirin lagi soal airflow-nya atau sirkulasi udara di casing kalian. Buat sistem airflow-nya ini udah cukup bagus karena masih disediain lubang di bagian depan dan muat 3 buah fan 12 cm sekaligus, dan ini bisa muat untuk radiator yang ukurannya segede gaban, kecuali untuk radiator mobilnya. Lalu bisa untuk 1 fan di belakang dan 2 untuk di atas. Cuman ya nanggung aja buat lubang di bagian depannya, tapi ya karena modelnya kayak gini ya mau gimana lagi. Kita lanjut untuk ke sisi penempatannya. Casing ini bisa muat motherboard hingga ukuran ATX, maksimum ukuran CPU coolernya 16 cm, bisa muat 2 SSD SATA di bagian depan. Lalu penempatan harddisk yang pelit banget, paling muat bentok cuma 2. Tapi untuk penempatan kabel manajemennya ini nggak sempit coy, nggak kayak casing model cekung ditutup sampingnya. Lalu untuk penempatan PSU yang seperti biasa berukuran ATX, tapi sayangnya ini ketutup sama casingnya. Kan sayang kalau kalian pakai PSU mahal, nggak bisa dipamerin. Tapi kan bisa tuh untuk nyumbutin PSU kalian yang kaleng. Wak. Kelebihan dari casing ini menurut saya ukurannya yang nggak pelit. Mulai dari penempatan fan yang masih ada space untuk kabel dan juga RAM. Karena sebagian casing tuh kalau dipasang fan di bagian atas itu kepentok sama RAM-nya. Terus penempatan kabel manajemen yang lega. Kekurangan dari casing ini menurut saya banyak ya. Yang pertama, untuk slot VGA-nya itu masih pakai sistem patah. Jadi kalau udah patah ya udah bolong. Jadinya nggak estetik gitu kan. Lalu paku rivet yang ala kadarnya minimal dicat lagi lah. Ini enggak coy. Jadinya ada sisi-sisi kasarnya gitu, nggak smooth atau halus gitu. Lalu untuk sistem airflow-nya yang nanggung, tapi ya model casing ini ya gitu, mau gimana lagi gitu kan. Terus untuk ukuran casing ini tuh lebar dan tinggi, jadi nggak cocok buat meja kalian yang minimalis. Oh ya, buat slot harddisknya model kayak gini sebenarnya bikin sempit untuk penempatan kabel yang nggak kepake. Tapi kalau kalian pakai PSU yang model flat apalagi modular itu aman kok. Kesimpulannya, apakah worth dengan harga 400 ribu membeli casing ini? Semua itu tergantung mindset coy. Di harga 400 ribuan ini sih udah terbilang cukup lah ya. Saya tahu kok, build quality dari Cube Gaming itu rata-rata di atas rata-rata casing carry hore, mulai dari bahannya, sistemnya, dan juga desainnya. Daripada kalian beli casing seharga 200 hingga 300 ribuan, tapi bahannya itu tipis dan penempatannya itu sempit, gak ada salahnya kalian menambah 100 ribuan untuk membeli casing seperti ini.
Cuman ya itu selera masing-masing. Lagi pula casing itu nggak bergerak, diem aja di situ. Kecuali dipakai untuk dijadiin meja makan, tempat duduk, itu beda cerita. Oke lah, segitu aja untuk video kali ini. Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar mengenai casing ini. Like jika video ini bermanfaat, dislike kalau nggak punya uang terus beli kopi 80.000. Saya minta maaf jika ada kesalahan kata maupun fakta, karena di sini kita sama-sama belajar ya. Belajar apa bang? Belajar sarkas ya. Saya goodbye dan sampai jumpa di lain video. Dadah.